Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum menonton video pembelajarannya, mohon dukungannya untuk melakukan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, dan juga fungsi teks laporan ya. Apakah Anda semuanya masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai teks laporan percobaan. Kita mulai terlebih dahulu untuk hari ini dari struktur teks laporan percobaan. Struktur umum teks laporan percobaan dalam bentuk paparan terdiri dari dua. Yang pertama adalah bagian umum. Pada bagian umum berisikan klasifikasi atau pernyataan. Kemudian pada bagian kedua berisikan tentang uraian. Sebenarnya teks laporan percobaan dapat disajikan secara sistematis seperti penulisan karya ilmiah. Apakah Anda di sini ada yang sudah pernah melakukan penulisan karya ilmiah? Nah, sistematika penulisan teks laporan percobaan ini terdiri dari 10 bagian ya. Yang pertama, pada bagian atas itu adalah judul. Yang kedua itu adalah objek. Objek di sini berarti adalah benda apa yang akan diamati. Yang ketiga adalah pelaku percobaan. Yang keempat ada tempat dan waktu percobaan. Yang kelima ada tujuan. Yang keenam alat dan bahan. Yang ketujuh, langkah-langkah. Kedelapan, hasil laporan percobaan. Yang kesembilan, simpulan. Dan pada bagian terakhir itu harus ada adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini bisa jadi adalah dari buku cetak atau bisa jadi juga dari web yang ada pada Google. Jadi ada 10 sistematika dalam penulisan teks laporan percobaan ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan ya. Di sini terdapat 6 ciri kebahasaan yang sudah terdapat pada tabel di atas. Jika ada yang ragu dengan ciri kebahasaan tentang teks laporan percobaan bisa bertanya pada kolom komentar ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai aspek dalam menyimpulkan teks laporan percobaan ya. Di sini terdapat dari 4 aspek. Yang pertama adalah harus sesuai dengan isi teks laporan percobaan. Sudah jelas ya. Yang kedua, harus berupa fakta. Karena teks laporan percobaan bersifat fakta, maka dalam menyimpulkannya juga harus sesuai dengan fakta yang ada. Untuk aspek yang ketiga dan keempat itu saling berkesinambungan ya. Karena di dalam menyimpulkan teks laporan percobaan itu harus sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Jadi simpulannya itu bukan berupa komentar, melainkan adalah ringkasan isi dari teks percobaan itu sendiri. Dapat dipahami ya mengenai 4 aspek dalam menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, materi terakhir kita pada hari ini adalah KD41 yaitu menyajikan teks laporan percobaan. Dalam menyajikan teks laporan percobaan terdapat 2 cara. Yang pertama adalah secara tulis, yang kedua adalah secara lisan. Secara tulis, dalam menyajikan teks laporan percobaan yang pertama harus ada judul, kemudian ditentukan tujuan percobaan, dan yang ketiga adalah menulis teks laporan percobaan sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, perbedaannya jika disajikan secara lisan, maka harus dibaca terlebih dahulu teks percobaan yang sudah ditulis. Kemudian teks tersebut dibacakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat dipahami ya dalam menyajikan teks laporan percobaan baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, untuk slide terakhir ini adalah contoh dari teks laporan percobaan. Dimulai dari judul pada sistematis yang pertama hingga pada bagian yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Silakan diamati ya supaya setelah ini Anda semua dapat menulis teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jika